Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang fabrikasi polimer ya. Kita itu dari kelompok 4 dengan anggota saya sendiri, kemudian Ihsan, Rayyan, dan Sandi. Nah, baik yang pertama kita perkenalan dulu mungkin introducing polimer. Jadi apa sih polimer itu? Nah, pada umumnya polimer itu merupakan senyawa kimia yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan unsur bukan logam seperti O, N, dan Si. Nah, polimer alam memiliki rantai karbon utama berupa rantai karbon dan umumnya polimer ini memiliki struktur molekul yang sangat besar. Nah, penggunaan polimer sebagai material terus menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Plastik merupakan salah satu contohnya. Nah, material plastik banyak digunakan karena memiliki eh, sifat unggul seperti ringan, transparan, tahan air, serta harganya yang relatif murah ya. Dan istilah polimer itu lebih populer menunjuk kepada plastik tentunya. Tetapi polimer sebenarnya terdiri dari banyak kelas material alami dan sintetik dengan sifat dan kegunaan yang beragam. Bahkan bahan polimer alami seperti shellac dan amber telah digunakan dalam beberapa abad. Begitu juga kertas yang dibuat dari selulosa, yaitu sebuah polisakarida yang terbentuk secara alami yang ditemukan dalam tumbuhan. Nah, berdasarkan sifatnya juga ketika dipanaskan, polimer dapat dibagi menjadi polimer termoplastik dan termoset. Dan yang mana polimer termoplastik ini ialah polimer yang ketika dipanaskan itu akan mengalami pelelehan dan dapat dibentuk sesuai pola yang diinginkan. Sedangkan polimer termoset adalah polimer yang tidak mengalami pelelehan ketika dipanaskan. Nah, polimer termoset ini tidak dapat didaur ulang, sedangkan polimer termoplastik dapat didaur ulang. Kemudian pada sejarah dan perkembangannya, eh, kata polimer pertama kali itu digunakan oleh kimiawan Swedia ya, Swedia Berzelius pada tahun 1833. Sepanjang abad 19, para ilmuwan bekerja dengan makromolekul tanpa memiliki suatu pengertian yang jelas mengenai strukturnya. Sebenarnya beberapa polimer alam yang termodifikasi telah dikomersilkan. Sebagai contoh, selulosa nitrat. Nah, dipasarkan di bawah nama-nama seluloid dan gun cotton. Nah, kemudian industri polimer itu berkembang diawali ketika Charles Goodyear dari Amerika Serikat berhasil menemukan vulkanisasi pada tahun 1839. Setelah itu berbagai modifikasi polimer mulai berkembang seperti modifikasi selulosa dengan asam nitratnya. Kemudian pada tahun 1870 ditemukan damar fenolik tahun 1907. Kemudian polifenol etena atau polistirena tahun 1930. Kemudian polietena atau polietilena tahun 1933. Nah, lebih rincinya di tahun 1839 itu Charles Goodyear tanpa sengaja menemukan proses yang bernama vulkanisasi yang menciptakan material karet yang lebih elastis dan kuat. Nah, material ciptaan Charles Goodyear ini juga merupakan salah satu kombinasi polimer yang pertama ditemukan. Dan di tahun 1846, Charles Schoben, ahli kimia dari Swiss, juga menemukan nitroselulose secara tidak sengaja itu pun ya saat menumpahkan campuran nitric acid sulfuric acid pada kapas. Dan pada tahun 1855
Alexander Parkes menemukan seluloid atau yang biasa kita sebut itu eh, Parkesin, yaitu material campuran nitrat selulosa dan kapur. Nah, seluloid atau Parkesin ini merupakan termoplastik pertama yang memiliki karakter fleksibel saat terkena panas dan kembali kaku saat dingin. Nah, kemudian countries ya atau produksi polimer pada beberapa negara dalam jumlah ton pada masanya. Eh, Peringkat tertinggi itu polietena diduduki oleh USA ya sebanyak 54% dan polyphenylethena juga oleh USA dan yang ketiga yaitu polychloroethena yang dipegang oleh Jepang. Kemudian tipe polimerisasi. Nah, polimerisasi secara umum itu diklasifikasikan berdasarkan pada tipe reaksi yang terjadi selama sintesis. Terdapat 3 proses polimerisasi. Yang pertama itu polimerisasi adisi. Nah, pada proses polimerisasi ini, polimer adisi disiapkan dari monomer tanpa kehilangan molekul kecil. Biasanya monomer tak jenuh seperti olefin, asetilen, aldehid atau senyawa lain polimerisasinya terjadi secara adisi. Ini juga disebut polimerisasi pertumbuhan rantai atau chain growth polymerization. Nah, proses polimerisasi ini biasanya terjadi secara eksotermal dengan energi 8 sampai 20 mol pada pemutusan ikatan. Kemudian yang kedua yaitu polimerisasi kondensi. Nah, pada proses ini dua monomer yang berbeda akan bergabung dengan menghilangkan molekul kecil seperti air, amonia, metanol, dan HCl. Nah, proses ini juga dikenal sebagai step growth polymerization. Nah, tipe akhir produk yang dihasilkan dari polimerisasi kondensasi tergantung pada jumlah dari gugus fungsi ujung dari monomer yang bereaksi. Kemudian yang ketiga yaitu polimerisasi metatesis. Nah, polimerisasi metatesis ini dapat digunakan untuk sintesis polimer di mana ikatan rangkap karbon-karbon pada olefin akan putus dan kemudian ditata ulang untuk membentuk polimer. Kemudian pada teknik polimerisasinya terbagi menjadi 5. Yang pertama polimerisasi larutan. Nah, pada teknik polimerisasi ini secara industri monomer dilarutkan dengan larutan non-reaktif yang mengandung katalis. Nah, pada metode ini kedua monomer menghasilkan polimer yang dapat larut dalam pelarut. Panas dilepaskan selama reaksi yang diserap oleh pelarut dan mengurangi laju reaksi. Kemudian yang kedua yaitu polimerisasi padatan atau bulk ya. Nah, polimerisasi padatan ini terjadi dalam monomer itu sendiri. Reaksi di katalis menggunakan aditif sebagai inisiator dan agen transfer di bawah pengaruh panas dan cahaya. Karena proses polimerisasi sangat eksotermik, sangat sulit untuk mengontrol keseragaman berat molekul polimer yang didapatkan. Kemudian yang ketiga itu polimerisasi suspensi. Ini adalah proses polimerisasi heterogen radikal. Pertumbuhan polimer seperti polyester dibuat dengan menggunakan teknik ini. Dalam polimerisasi ini, monomer yang mengandung inisiator, modifier, dan lain-lain yang terdispersi dalam pelarut umumnya air dengan pengadukan yang kuat. Dan yang keempat yaitu polimerisasi presipitasi. Nah, ini adalah proses polimerisasi heterogen yang dimulai awalnya sebagai sistem homogen. Pada fase selanjutnya, di mana monomer dan inisiator benar-benar larut. Tapi setelah inisiasi, terbentuk polimer yang terbentuk tidak larut dan kemudian akan mengendap. Kemudian yang terakhir yaitu polimerisasi emulsi. Nah, jenis ini jenis polimerisasi radikal di mana cairan monomer
terdispersi dalam cairan yang tidak larut yang menyebabkan emulsi. Kemudian ke pabrikasi polimer dibagi dua, yaitu plastic molding dan molding. Jadi apa sih plastic molding itu? Nah, plastic molding itu yaitu proses pembentukan suatu benda atau produk dari material plastik dengan bentuk dan ukuran tertentu yang mendapatkan perlakuan panas atau heat treatment ya. Dan pemberian tekanan dengan menggunakan alat bantu berupa cetakan atau mold. Kemudian yang dinamakan molding itu yaitu proses membentuk suatu bahan dalam keadaan cair dalam suatu mold, di mana bahan tersebut berubah menjadi padat dengan bentuk sesuai dengan bentuk mold cavity-nya. Nah, kemudian eh, jenis-jenis plastik molding yaitu ada blowing molding, kemudian injection molding, thermoforming, compression and transfer molding, dan extrusion molding. Nah, pada blow molding ini merupakan metode mencetak dengan kerja berongga dengan cara meniupkan atau menghembuskan udara ke dalam material atau bahan yang menggunakan cetakan yang terdiri dari dua belahan mold yang tidak menggunakan core sebagai pembentuk rongga tersebut. Nah, contohnya yaitu pembuatan botol. Nah, proses pengisian butiran plastik dari hopper ke dalam heater oleh motor screw berputar sambil menarik butiran plastik mengisi ruang heater. Kemudian proses pemanasan butiran ke dalam heater. Nah, setelah meleleh dan membentuk seperti pasta, maka akan diinjeksikan ke dalam mold ya. Kemudian proses peniupan. Nah, udara ditiup ke dalam mold ketika plastik menempel pada dinding mold. Nah, kemudian proses yang terakhir itu proses pengeluaran produk setelah dingin dengan cara membuka cavity plate-nya. Nah, aplikasinya itu bisa menjadi kantong plastik, botol plastik, galon, jerigen, dan botol kaca. Kemudian jenis-jenis blowing molding itu terbagi tiga. Yang pertama ada extrusion blow molding, injection blow molding, dan stretch blow molding. Nah, pada extrusion blow molding, lelehan itu diekstrusi ke bawah secara kontinu. Biasanya mold yang disediakan itu berjumlah lebih dari satu, sehingga secara estafet akan bergantian mencetak lelehan dari proses ekstrusi ini. Kemudian yaitu yang kedua injection blow molding. Dalam injection blow molding ini parison atau lelehan dibentuk secara injection molding seperti pada gambar ya. Kemudian yang kedua yaitu injection blow molding. Nah, pada injection blow molding ini yaitu proses pembentukan benda kerja dari material kompon berbentuk butiran. Nah, berbentuk butiran ini yang ditempatkan ke dalam hopper ya, yang dimasukkan ke dalam hopper atau torong dan masuk ke dalam silinder injeksi. Masuk ke dalam silinder injeksi yang kemudian didorong melalui nozzle atau sprucing ke dalam rongga atau cavity-nya dari mold yang sudah ditutup ini. Nah, setelah didinginkan, mold akan dibuka dan benda akan dikeluarkan dengan ejector. Nah, kemudian ada yang namanya proses thermoforming. Nah, thermoforming ini proses perubahan bahan termoplastik dengan bantuan panas dan vakum. Nah, proses pemanasannya itu biasanya dilakukan dengan menggunakan infrared. Dan bahan termoplastik ini yaitu polimer yang punya titik leleh sehingga dapat dibentuk berulang-ulang. Dan biasanya bahan yang digunakan itu seperti polietilen, kemudian polipropilen, dan polistiren. Nah, prosesnya itu ada yang cetak berpasangan. Nah, pada cetak berpasangan ini, plastik yang panas itu dipres di antara lempeng,
yang terdiri dari lempeng cetakan jantan dan cetakan betina. Kemudian yaitu pressure process. Nah, pada pressure process ini pembentukan wadah menggunakan tekanan dari bagian atas plastik. Dan yang terakhir yaitu vakum proses. Nah, pada vakum proses ini plastik yang diapit pada sebuah rangka yang diletakkan pada kotak pencetak lalu divakum, dan menarik plastik ke dalam cetakan. Kemudian yang keempat yaitu compression and transfer molding. Nah, compression molding. Compression molding itu prinsipnya bahannya itu diletakkan di celah cetakan, kemudian dipanaskan sampai bahan itu menjadi lunak, lalu bagian atas cetakan itu akan menekan bahannya sehingga membentuk sesuai mold cavity-nya. Kemudian transfer molding. Nah, transfer molding ini pengembangan dari compression molding dan biasa digunakan untuk membuat peralatan yang kecil agar lebih mudah untuk mengurangi resiko kerusakan bagian pencetakan yang tipis. Lalu yang terakhir yaitu extrusion molding. Nah, pada extrusion molding ini yaitu proses produksi yang memaksa suatu lelehan bahan melalui shape die yang dibentuk dengan bantuan tekanan. Dan prinsip kerjanya itu pertama, butiran molding itu dipindahkan dari barrel yang dipanaskan oleh ulir berputar dan butiran ini meleleh sewaktu masuk ke barel dan didorong melalui die dan menghasilkan suatu produk ya seperti ini. Nah, saya rasa cukup jelas ya teman-teman mengenai proses fabrikasi polimer ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.